Halo, ketemu lagi bersama saya Mams Beta. Sekarang kita lagi mau on the way ke Bandung. Ada yang bisa tebak kita mau kemana? Ke Bandung. Ya, kita mau ke tempatnya Ferry Luhur. Kita mau ngobrol-ngobrol, terutama seputar-seputar kontes, seputar-seputar handler tentang ikan cupang. Cus buruan. Pokoknya tontonin kita dari awal sampai akhir ya. Thank you. Hai, kita udah mulai nyampe di tempatnya Ferry Luhur. Tuh lihat koleksinya dia. Ayo masuk. Nih koleksinya dari Ferry. Kita akhirnya nyampe juga di Bandung tepatnya ya. Ini tuh lucu loh, kecil-kecil ikannya. Tapi ngomong-ngomong yang punya rumah kemana ya? Ferry. Halo. Ini dia makhluknya. Halo. Ini kenalin namanya siapa? Ferry Luhur. Kasih tahu, lu tuh siapa sih sebenarnya? Saya tukang cupang. Spesialisasi lu tuh apa? Kasih tahu dong. Spesialisasi saya frontel. Frontel. Kenalin guys, yang belum tahu-tahu nih, Ferry Luhur namanya dia. Dia spesialisnya untuk CT, yang biasa kalian sebut CT itu adalah frontel kepanjangannya. Hari ini kita bakal ngulik-ngulik banyak nih sama Ferry ya, tentang ikan. Ini di sini baru sebagian dong, Fer? Iya, di dalam udah dikit sih. Ini lagi dikit, sama Lagi di dikit. luar dikit. Kenapa susah lu dapet ikan? Iya. Kenapa Sellernya lagi pada keras-keras. Gak ada yang mau kasih lu ya? Nggak kasih. Jual rugi kan lu soalnya. Jual ke orang untungnya lebih Iya, gede. Susah ikan. Sebenarnya sih ikan banyak ya. Cuman kita kan pengen mastiin untuk customer ikannya tuh up to standard gitu loh. Kita standarnya benar gitu loh. Jadi ketika ikan menurut gua inputnya jelek, nggak mungkin jadinya bagus. Maka ketika gua belanja juga harus benar-benar selektif ya, kayak genetiknya harus dari breeder yang benar gitu. Kemudian fenotipnya sendiri harus kita cek kan, karena genetik yang benar juga dari satu populasi nggak mungkin semuanya bagus dong. Jadi dengan adanya standar itu yang susah. Makanya gua agak khawatir dengan hype-nya dagangan saat ini. Kadang orang jadi nyetak ikan asal-asalan aja laku gitu. Gua takutnya ke depannya itu yang jadi bumerang buat kita gitu, ketika genetik itu rusak. Begini Fer, mungkin sedikit input nih ya buat lo. Ini kan gue lebih rekomen ke buat yang pemain-pemain baru nih, yang mau belajar-belajar terutama buat ke arah kontes, buat seller-seller baru kan sekarang banyak banget nih buat pemain-pemain baru. Nah, mungkin lo bisa nanti kita banyak menjelasin sedikit banyak tentang ikan itu gimana sih kalau lo mau mulai kontes, gimana sih kayak nyeting air lah, obat-obatan gitu segala macam. Jadi abis ini gue ajak lu, mungkin lebih enak daripada kita ngobrol di sini berdiri di kandang ikan. Gue ajak lu kita ngobrol di kafe. Boleh. Satu kafe di Buah Batu yang ada beta cornernya gitu. Jadi nanti Koi kita jalan ke kafe yang ada beta cornernya, ngobrol di situ. Akhirnya kita udah sampai di beta cornernya Bapak Ferry Luhur. Itu tempatnya di Kopior Buah Batu. Buat kalian daerah Bandung ya, yang mau lihat koleksi-koleksinya dari Ferry Luhur ya, langsung datang ke daerah Buah Batu di daerah Buah Batu, namanya Kopior. Oke? Adanya di seberang Domino's Pizza. Di seberang Domino's Pizza ya. Ya, Fer. Ya. Kalau gua kenal lu sebenarnya gua tahu itu siapa sih Ferry Luhur gitu, tapi yang ada di mindset otak gua tuh lu joki men. Ya kan lu bekas bos gua. Tapi gua tanya sama lu, buat yang belum tahu, Carla pernah hire gua buat dari joki. Itu Carla pernah ada waktunya lu main ya waktu itu ya bareng Wijaya Beta. Tapi itu bener nggak? Ya bener sih. Jadi lu nih sebagai apa aja, kasih tahu dong, lu nih siapa? Jadi kalau
iya, atau istilah lainnya kadang orang nyebut handler gitu. Ya dulunya gue gitu sih, tapi gue lebih senang sebenarnya disebut seller sih. Disebut seller. Kalau gue ditanya gue itu apa ya gue beta seller. Beta Bahasa seller. Indonesianya tukang cupang. Tapi buat kalian-kalian yang biasanya nanya sama gue nih, Mams, kalau beli ikan biasanya di mana sih? Kalau gue cuman biasanya gue menyebut salah satu nama, yaitu adalah Ferry Luhur. Ini gue sedikit open aja, maksudnya gini. Even maksudnya dia, makanya gue selalu bilang sama kalian buat para pemain baru gitu kayak ngerti ikan dulu deh, karena kalau gue secara gue bukan promoin dia, karena memang kenyataannya seperti itu. Ini salah satu guru gue, dia banyak ngajarin gue gitu kan. Gue selalu bilang sama orang, lu coba deh beli ke salah satunya Ferry Luhur. Memang dia mahal, harganya agak up ya, tapi memang lu dapat ikan yang menurut gue memang ikan-ikan disebut, kalau kita biasa ngomong potensi ya Fer. Iya. Kalau gue secara jujur selalu ngomong seperti itu, tapi gue tidak menjelekkan seller A atau akan nih, gue selalu bilang sama lu orang buat para player baru, ngerti dulu deh. Jangan tanpa lu ngerti lu udah bisa ngejudge. Benar. Ya ini masih ini mahal, sini mahal, tanpa lu ngerti ikan gitu loh. Terus Fer, sekarang kan banyak banget tuh pemain-pemain yang ingin banget ikut kontes. Yep. Ya kan? Lu ada itu masih suggest untuk mereka sebelum lu naik kontes itu harus baiknya start awalnya tuh gimana sih? Oke. Jadi yang pertama kita harus persiapan kalau mau ikut kontes ikan, harus kita siapin ikannya dulu. Pasti dong, kita harus cari ikan yang sesuai. Nah untuk teman-teman biar nggak kecewa, coba pelajari dulu si sellernya. Jadi be a smart buyer gitu lah. Jadi karena kita nggak bisa mencegah ada seller tuh kadang yang jual kualitinya mungkin rendah, menjual ikan kontes tapi belum pernah ikut kontes. Ada kan yang kayak gitu kan. Nah kita nggak bisa mencegah mereka tuh untuk jualan, itu kan hak mereka untuk jualan. Betul. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi diri kita sendiri dulu ya, karena jadi untuk tahu. Jadi kita meskipun kayak dulu gua joki juga gua harus ngejelasin kan kenapa ikan ini main, kenapa meskipun ada minusnya tapi gua masih berani mainin. Kenapa yang kelihatannya hampir perfect tapi ternyata ada satu kesalahan yang sangat fatal yang membuat ikan ini bisa diskualifikasi, artinya nggak bisa main. Dan pengetahuan seperti itu kan nggak bisa didapatkan tanpa ikut kontes ya. Betul. Gitu. Jadi yang pertama harus mempelajari dulu, studi dulu si sellernya, track record si sellernya itu, biar kalian nggak tertipu. Nah tapi kan sekarang seller tuh banyak banget. Banget. Kan kalau pemain-pemain baru kan nggak gitu paham banget nih. Ya. Karena sejujurnya yang kayak udah lu orang ini yang udah pemain-pemain lama tapi memang punya kualitas ya, itu kan nggak gitu banyak yang tahu. Iya sih, normal. Dan sebenarnya kan hari ini marketing sosial media itu kan canggih ya menurut gue. Kadang gue sendiri juga gaptek gitu, jadi nggak begitu paham tentang yang orang-orang lakuin pet promote atau apa gitu, gue nggak ngelakuin jujur. Karena prinsip gue sendiri, ikan gue yang menjual dirinya sendiri. Jadi gue yakin dengan kualitas ikan gue ya, ikan gue menjual dirinya sendiri gitu. Jadi gue nggak melakukan banyak hal. Dan di situ sebenarnya pada saat poin itu tepat sebelum pandemi, gue merasa menyesal sebenarnya salah. Justru karena gue nggak mempromot ikan gue nggak mengedukasi orang. Itulah sebenarnya awal lahirnya seller-seller yang akhirnya menawarkan informasi yang salah gitu. Justru bukan karena mereka salah sebenarnya, tapi karena si buyer kurang mendapat informasi tandingan. Tapi susah juga Fer. Lo tau nggak kenapa gue ngomong susah? Kenapa tuh? Terkadang buyer itu sendiri dikasih ikan dengan rate harga mungkin dipandang mungkin agak murah, mereka nggak mau. Iya betul. Mereka lebih senang dikasih ikan murah dengan harga mahal. Jadi mindset sih. Ya sih, itu mindset. Makanya itu hal unik dari hobi ya, karena kita udah punya mindset ikan bagus tuh mahal, ikan mahal tuh bagus, ikan mahal tuh bagus, ikan jelek, ikan murah tuh jelek gitu. Ya. Padahal sebenarnya ya beda-beda gitu. Makanya itu kan kadang ada breeder yang langsung ngejual, kadang ada reseller gitu. Karena posisi gua reseller gitu, gua udah beli dari breeder gitu. Dan ikan juga sudah mengalami proses seleksi kan. Artinya meskipun ikan ini satu ekor kesannya mahal, tapi dia udah mengalahkan banyak ikan lain gitu. Sortiran awal lah bisa dibilang. Jadi itu yang membuat ikan
kan mahal gitu. Jadi beda modal ya beda harga. Nah orang kadang ya tadi termakan mindset itu. Tapi sebenarnya ketika kita kasih mereka informasi itu kan hak mereka untuk memilih informasi mana yang mereka mau follow kan. Sebenarnya spesialis tuh lu ikan apa sih? Kalau gua kan lebih ke ikan warna nih. Iya, iya. Kalau lu? Gua krontel. Krontel. Dan yang gue tahu juga nih si Ferry nih ya, kalau dia lagi handler ikan itu ya udah kayak mak-mak, peralatannya banyak banget sumpah. Peralatannya banyak banget, obat-obatannya itu banyak banget. Ternyata tadi gue baru tahu ternyata di tempat dia airnya itu parah banget di rumah dia. Ya, Mengandung tinggi banget kapur sama mangan. tinggi Kapur banget. sama mangan. Jadi sebenarnya dia dipaksa menggunakan obat-obatan sebanyak itu karena keadaan air Karena di rumah airnya jelek. di rumah lo. Mengenai obat-obatan nih Fer, gimana? Ya, jadi buat teman-teman yang punya ikan dan baru mulai main, yang paling penting sebenarnya kita punya effort ya. Jadi karena orang akan bilang ketika lu nggak benar-benar suka, lu nggak punya passion, lu akan bilang merawat ikan itu susah. Tapi ketika lu punya passion, lu akan mengganti mindset lu gitu. Karena lu cinta, itu bukan susah gitu, tapi jadi challenging. Nah itu yang gua yakinin itu challenging. Makanya dari Challenging situ itu tantangan menantang, ya guys. menantang. Tantangan. Jadi lu mendapat tantangan Gue ya. merasa tertantang ya. Gue merasa tertantang, jadi gue akhirnya ngulik gitu sebenarnya. Karena kok air gue jelek gitu loh, terus ikan gue rusak terus. Maka akhirnya ya gue mempelajari obat-obat ini. Dengan background gue ya akhirnya gue mencoba tuh, dan ya lumayan lah ya prestasinya selama 5 tahun terakhir ini. Customer gue happy lah sama ini. Kenapa? Makanya dengan minim istilahnya publikasi atau paid promote atau apa, gue belum pernah ngelakuin paid promote. Ya lumayan ya. Istilahnya gue kayak toko warung makan kecil yang ada di dalam gang, tapi tetap dikunjungi orang. Tuh makanya buat yang sering-sering banget nanya sama gua settingan air, seperti kata Bapak Ferry Luhur ini, maksudnya kita yang mesti ngulik sendiri. Ya. Karena nggak usah misalnya kayak gue deket sama siapa itu kadar airnya aja udah beda. Di sana pakainya tanah, di sini pakainya pam. Wah sama-sama pam aja kadang beda. Ya betul. Gitu. Jadi emang makanya gue selalu bilang sama para viewer, maksudnya guru yang paling benar adalah ya diri lu sendiri. Iya betul. Dan lu ngalamin kan? Lu juga ngulik banget kan? Waktu awal itu yang penting sih gue maksudnya gue sering nanya kan, makanya sama lu sama kayak Dom gue sering nanya apa gimana sih air apa. Ya akhirnya emang harus ngulik sendiri, settingan semua itu harus ngulik sendiri, nggak semudah itu ketika lu bertanya langsung lu coba dan oke, belum tentu. Ya karena faktornya banyak sih, tadi kayak gue bilang di luar faktor kimia airnya ada faktor fisika juga kan, kayak suhu, temperatur, kemudian faktor biologis itu kayak pakan yang lu kasih akan beda ketika misalnya kita kasih makan jentik sama kasih makan kuning telur. Ada kan orang yang ngebreed ngasih makan kuning telur, jelas kan Betul. harus sering banget ganti air Betul, gitu. betul. Kemudian kalau misalnya makannya beda lagi, treatmentnya pasti beda lagi gitu. Kalau misalnya proteinnya lebih tinggi, pasti kan si nitrit, ada kandungan nitrat, amoniak, itu kan benar-benar sensitif ya si cupang itu ya, dia akan jadi lebih tinggi. Itu kita harus lebih sering ganti air. Tuh, repot kan? Masih cobain, makanya gue selalu ngajari para viewer, lu coba beberapa ikan lu di toples, lu coba dengan semua settingan yang berbeda. Beberapa treatment, mungkin kalau saran saya mungkin ikan-ikan yang biasa dulu rawat dicoba dulu, dioptimasi, disebutnya kan optimasi ya, trial and error itu. Kalau udah dapat settingan yang optimal, dipakai, di maintain di situ gitu. Jadi jangan mencoba mengcopy punya orang 100%. Itu dicoba untuk diamatin dulu, kalau memang di copy bisa dimodifikasi. Ya. Karena waktu awal gua ngasih tahu juga, terus habis itu kan lu utak-atik kan, obatnya ada yang nggak dipakai, ada yang dipakai kan, dosisnya diubah. Otak-atik sendiri, makanya gua selalu bilang gini, ketika si A, si breeder A, si breeder C semua itu ngajarin, gue nggak bilang semuanya salah, dan gue juga nggak bilang semuanya benar atau gue yang paling benar, enggak. Makanya gue selalu bilang guru yang paling benar adalah ketika lu mencoba sendiri, mau repot sendiri. Begitu, bukan si A salah, si B salah, itu enggak. Terus Fer, ini gue mau nanya sedikit. Sekarang kan maksudnya banyak banget nih kayak seller-seller gitu yang menjual ikan. Kadang tuh sebenarnya gue jujur ya, gue sebagai
live lelang sekarang kadang kan jadi tahu, Iya. jadi kenal, jadi tahu. Sometimes kadang gua kayak ketemu yang ini bahanan nih, bahanan kontes nih. Ini yellow base. Kadang gua sampai ngelotot, sampai apa, gimana yellownya, gitulah. Bahanan kontes, analnya aja begitu, gitu kadang-kala. So, gimana Fer? Jadi sebenarnya untuk masalah penamaan kemudian grading ya. Grading itu antara tadi udah ikan itu bisa disebut potensial, kemudian bisa disebut bahanan, sampai disebut konkret. Nah, yang teman-teman wajib ketahui untuk menjadi seorang smart buyer, saran saya sebenarnya adalah mempelajari siapa yang menggrading. Grading itu apa? Melakukan tindakan grading. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau teman-teman beli ikan yang competition grade, tapi orangnya, sellernya belum pernah ikut kontes, dan memang ketika tanya-tanya orang juga nggak pernah lihat dia di arena kontes, tentu lu sanksi dong, benar nggak? Betul. Dan kita nggak mungkin nunjuk, hey kamu nggak pernah ikut kontes, kenapa jual competition grade? Nggak mungkin kita permalukan dia di depan umum seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan ya tadi yang gue bilang, untuk menjadi smart buyer gitu, di riset aja dulu, karena dengan adanya media sosial kan ada jejak digital ya disebutnya bahasa kerennya. Dicari gitu, kita bisa tanya ke orang lain yang memang udah main duluan gitu, sini bener gak sih main kontes, sini dia grading gimana. Kan gua sendiri grading itu sangat hati-hati, karena kadang ikan yang menurut gua grade-nya udah gitu tinggi juga punya peluang menang gitu. Yang gua ekspektasikan tinggi kadang juga belum tentu menang, karena competitiveness di setiap kontes kan beda. Betul. Sekarang misalnya kita lagi ikan plakat super black lagi dikit nih. Betul. Kita punya ikan biasa aja, nggak terlalu bersih 100%, itu oke. Bisa menang gitu, bisa nyuri. Tapi kalau ketika lu punya ikan yang warnanya solid merah, PK merah lu tahu kan, gila banget. Tahu PK merah. Satu kelas waktu gua bikin kontes yang BVC 19 itu 100 ekor. 100 ekor? Artinya iya, PK merah doang. Untuk kelas. Jadi ketika lu punya ikan warnanya solid dan bentuknya bagus, belum tentu lu bisa placement. Tapi gue paham sih, untuk di kelas kontes itu terkadang kita punya ikan yang udah sering win, and the end memang gak akan selalu win. Karena memang pada kenyataannya ketika lu entry lagi untuk ikut kom di tempat yang berbeda, udah pasti satu, saingan ikannya berbeda. Kedua, mental. Kondisi ikan itu sendiri. Kadang-kadang kalau dia nggak mau main, mau ngomong apa? Lagi nggak mau. Betul gitu. Dan saingannya juga kan banyak, beda-beda gitu. Jadi belum tentu kalau ikan udah win atau ikan lu belinya mahal itu akan selalu menang. Itu sebenarnya yang harus tahu banget sih sebenarnya menurut gua gitu. Karena itu ramenya menurut gua kontes hewan ya seperti itu ya. Di hewan apapun, dog show, cat show gitu, dan sampai ikan. Ya seperti itu menariknya makhluk hidup seperti itu. Kalau dia lagi nggak mau main ya nggak mau main. Yang bisa kita lakuin hanya memastikan kondisinya optimal. Nah ini tips buat teman-teman, kalau misalnya mau kontes, usahakan kalau memang di rumahnya ikannya mainnya optimal. Sebenarnya tipsnya adalah mengusahakan air di arena itu demikian hingga mirip sama air di rumah. Jadi nggak perlu waktu adaptasi lagi untuk perform. Itu yang sebenarnya gue lakuin dengan obat-obatan di arena kontes. Gue cuma mengcopy ya. Lo kan sebagai handler. Sekarang banyak juga handler lain dong. Yang mulai bermunculan. Tapi yang gue tahu untuk rate agak tinggi itu lu Fer. Iya. Bener. Gue sih nggak tahu orang lain ya, cuman. Bentar, ya sama oke, gitu kan. Gue tahu beberapa. Maksudnya gue gini yang pengen gue tanya. Orang perlu tahu dong alasannya kenapa. Kenapa rate lu untuk handler itu agak tinggi? Lu sekian, sedangkan yang di bawah lu setengah lu pun ada harganya. Iya, betul. Lu harus kasih tahu dong, maksudnya educate lah kenapa gitu. Jadi kalau misalnya kayak gua memberikan service ya, itu kan service, kita harus ada reasonable price ya menurut gua. Jadi harganya harus reasonable kan. Nah makanya kalau gua sih bilang apa yang mungkin handler lain gak lakuin dan gua lakuin adalah gua handle dengan hati gua, di samping dengan tangan ya, tapi gua merasa ikan itu ikan gua.
Makanya gue juga nggak bisa nerima semua ikan gitu. Kalau udah kapasitas gue udah di situ, ya udah gue nggak akan maksain nambah, karena kita bertanggung jawab gitu. Kita merawat ikan itu seperti kita yang memiliki ikan itu sendiri gitu. Jadi intinya gitu. Sedikit sih, gue bukan mempromosikan ferry, tidak sama sekali. Jadi gue dulu pernah pakai, selama gue main dulu di arena kontes, gue tuh cuma kenal memang 2 handler, ferry sama satu lagi ada, oke gue nggak itu. Dan so far ikan gue kalau di tangan ferry pulang selamat, nggak kurus, nggak ada yang kering, so far aman semua. Ketika gue cuma coba handler yang satu, pulang bolong dong, sampai nangis ikan Dan gua. ada yang mati di pulang dari kontes. Ada yang sampai kurus, bolong, kurus, abis itu dasar atasnya tiba-tiba kering gitu kan, gitu-gitu ya. Dan intinya sih merawat dengan hati, seperti ikan itu milik lu sendiri. Dan seperti kayak kita merawat di rumah. Jadi kalau kayak gua di arena itu, gua ngeliat ikannya ketika misalnya dia mau kontes itu, kan dia kita harus kondisiin airnya. Nah, kondisiin airnya juga itu bergantung kondisi air di arena gitu loh. Air di arena bagus nggak? Kalau air di arena nggak bagus, gua nggak akan ambil resiko pakai air mineral. Pakai air mineral harus ditambahin lagi, masih ada beberapa conditioner kan. Makanya setiap kontes peralatan lu banyak kan? Ya banyak. Karena gue selalu bersedia, tapi setting air gue beda tergantung kondisi tergantung air. daerah kondisi air. Tes airnya dulu gitu, ngecek airnya dulu, kemudian gue akan lakuin conditioning sesuai dengan air itu. Kemudian gue akan tanya ke panitia kapan ikan ini akan dijuliin, karena itu akan sangat berpengaruh ke jumlah makanan yang gue kasih. Kalau dia masih lama penjuliannya kayak besok siang, gue akan kasih dia agak banyak, karena gue nggak mau ketika dia perform dia kelaparan. Kan kalau lapar jadi bego. Tapi kalau dia early pagi dia penjulian, malamnya gue udah bensin agak late night, maka gue nggak bisa ngasih dia banyak dong. Kenyangan juga bego ikan, dan nggak enak dilihat loh ketika perutnya itu terlalu besar. Nggak enak, dia juga berat, beda. Performnya juga beda. Beberapa ikan ini struktur anatomi ya masuknya. Jadi kalau misalnya si perut itu terlalu kenyang, dia akan swim bladernya juga. Swim blader kan posisinya di belakang perut kan. Jadi pada akhirnya ketika dia ketekan berenangnya aneh, makanya yang lu bilang. Swim bladder itu yang kayak itu loh, yang kayak ya saya sering kalian bilang kayak orang-orang pada bilang apa, yang kayak tulang belakang kayak patah gitu berenangnya. Ya itu juga gangguan swim bladder. Jadi swim bladernya kalau dia rusak, intinya keseimbangan ikan itu hilang. Ya, jadi berenangnya kayak aneh gitu. Terus nih Fer, lu kan dikenal juga, lu tadi sebutkan diri lu kan sebagai reseller. Ya, reseller aja. Reseller kan ngambil ke orang mahal dong Fer? Iya. Ya kan? Kenapa lu nggak breeding? Breeding bukan lebih enak? Sebenarnya enak atau enggak kan itu tergantung ya relatif. Jadi parameternya apa? Nah, gua sendiri juga sama seperti hobis lain sih, dari pas awal gue ngumpulin ikan bagus, beli, kemudian perawat, nggak puas, kemudian gue cari female, dan gue juga breeding awalnya kan. Cuman ini yang gue saranin juga ke teman-teman yang baru mulai mungkin ya, untuk kita bisa menikmati hobi ini kita harus tahu sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang paling kita sukai. Persis kayak yang waktu itu gue pernah sampaikan ke lu kan, lu maunya apa sebenarnya? Kalau memang lu nggak tertarik kompetisi, ya jangan kompetisi. Dengan breeding juga udah nikmat gitu. Ada orang yang senang kompetitif, istilahnya dia suka kompetisi, dia akan lebih mending beli ikan yang udah jadi competition grade. Kalau kayak gue senangnya sebenarnya yang perlu merawat ikan. Kalau gue jujur seawal-awal gue main ikut kompetisi itu sebetulnya gue karena mau belajar cepat. Iya. Ya. Dan kontes tempat belajar yang paling betul, kontes tempat belajar kayak minimal mata lu udah agak beda ngeliat ikan. Iya betul. Jadi kayak gue belajar lebih, kayak gue berasa kayak lebih cepat memang, tapi spend uangnya lumayan. Tapi karena gue pikir gue bisa, gue tidak memaksakan diri gue terjun ke kontes didampingin sama Ferry dulu pertama kali. Nah, untuk main ikan-ikan kontes itu gue diajarinnya semua sama Ferry, tentang ikan, setting air. Itu Ferry Luhur yang ngajarin gue pertama kali gitu untuk ikan. Fer, buat para pemain kontes baru nih, pesan-pesan lo yang paling utama
Kalau buat teman-teman yang baru, ketika kita mulai, yang penting nomor satu, tahu dulu apa yang kalian mau nih, senangnya mau ngerawat ikannya atau nge-breedingnya atau kontes, tanding di kontes, karena itu yang bakal mempengaruhi. Yang kedua, belajar dari sumber yang banyak, karena kalau kita cuma belajar dari satu sumber, kita nggak tahu nih orang ini benar atau enggak. Maka yang paling benar adalah belajar dari banyak, karena mungkin dia benar tapi nggak cocok sistemnya sama kita. Seperti tadi yang kita bilang, kita tetap harus try and error ya. Gitu. Kemudian ketiga, kalau memang kalian mau ikut kompetisi, nyiapin menang sih nggak usah menurut gua. Setiap orang ketika menang pasti akan selebrasi. Tapi yang penting adalah siap kalah sebenarnya. Ketika kalian udah siap kalah, menang tuh akan terasa manis sebenarnya. Tapi kalau kalian cuma siap menang tapi nggak siap kalah, pasti setiap kompetisi pun akan mengecewakan kalian. Sebenarnya gue dulu waktu pernah ya kom yang pernah ya Fer yang gue ikut kom masuk berapa belas ikan itu satu pun gak ada yang ikan kan. Tapi gini, satu hal positif yang lo bisa pelajarin apa? Kenapa? Apalagi ketika pas ada kom itu lo ikut dan deket sama daerah lu samperin, kenapa? Kita lihat yang di samping-sampingnya yang menang. Kita lihat ikan kita belajar, kita bandingin. Ya betul. Itu cepet sih belajar kayak gitu. Betul. Dan itu sangat efisien menurut gue ya, efektif juga ya. Jadi makanya kalau kalian ada kesempatan nih paling deket, gue boleh promote ya. Boleh dong. Event gue di Bandung kan tanggal 11 sampai 13 September, teman-teman bisa datang. Nanti ada kontes di situ. Kalau memang ikannya kalah, bisa tanya ke juri langsung. Kita akan nyediain juri di arena sekitar 2 jam durasinya, khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman aja, kenapa yang ini menang, kenapa yang ini kalah. Dan sebenarnya kan gue juga kalau boleh buka-bukaan, gue juga meskipun main udah 5 tahun ini, tapi gue belajar memang cuma di arena, tidak belajar di arena. Kemudian gue tanya-tanya ke juri. Jadi gue satu kali pun belum pernah ikut seminar IBC. Belajar diterangin kelas ini pakai PowerPoint, itu gue gak pernah. Tapi gue selalu dari awal gue ngapalin tuh ikan-ikan yang menang tuh yang kayak apa setiap kelasnya. Tapi sebenarnya misalnya ya, untuk mencari mentor itu kan sekarang mentornya terbatas ya, dibandingkan dengan yang mau belajar, jumlah yang mau belajar sekarang istilahnya. Ya. Tapi sebenarnya di setiap arena kontes itu biasanya kan sebelumnya ada itunya kan, seminar. Ada kayak seminar. Itu juga ngebantu kok. Bantu kalau kalian mau belajar dan tipenya yang lebih seneng ngedengerin, ikut seminar. Ikut seminar itu enak, karena kalau kita mau belajar ke lapang istilahnya ya kita harus punya perlengkapan ya. Kita mau perang minimal harus pakai jas yang itu kan anti peluru gitu, kemudian bawa pistol dan sebagainya. Sama juga kayak di arena kontes. Kita harus belajar dulu sebenarnya ke arena perang, jadi ke arena kontes kita udah ada basicnya sebenarnya. Seperti itu sih. Cuman kalau waktu gua awal itu ya menurut gua gak nekat sih, karena gua nggak pernah ngambil seminar. Tapi di lapangan sebagai konsekuensinya ya gua di lapangan harus lebih banyak tanya. Tapi selain itu juga, selain kayak textbook apa segala macam gitu kan, tapi yang paling penting juga main satu masalah pengalaman, kedua feeling lo sih mesti main. Feeling yang benar-benar mesti main. Ya karena itu namanya cantik, kontes kecantikan itu kan kata-katanya yang paling utama cantik, dan cantik itu kan relatif. Maka feeling itu berperan, dan feeling itu terasah dengan jam terbang sebenarnya gitu. Nah itu kayak preference dari juri sendiri juga gitu, banyak kan dia beda-beda ya. Jadi dari standar yang banyak itu kan kita nggak tahu nih juri A dia akan cenderung ke apa dulu, juri B gimana, karena di IBC sendiri ketika mereka belajar jadi juri itu nggak diajarin kalau ngeliat ikan kita harus dari sini dulu. Mereka cuma diajarin standarnya, tapi cara menggunakan standarnya itu terkadang balik dari background mereka. Karena background beda-beda dong. Betul. Ada yang dari player, tetap terbawa dari mata masing-masing. Ya, ada yang breeder basicnya. Kalau yang basicnya breeder akan beda yang melihatnya dari dibandingin sama orang yang groomer gitu. Pasti polanya beda. Breeder pasti akan, misalnya nih contohnya karya, lu breeder dong. Ya. Pasti ketika lu ngejuriin akan ada galat gitu. Galat tuh seperti jadi sesuatu yang mempengaruhi dan akan membuat hasilnya jadi agak menyimpang. Nah,
Seperti misalnya lu tahu nyetak ikan warna kayak gini ini susah banget. Ada dibilang candy, ada maskingnya perfect gitu. Yeah. Tapi di sininya warna daging. Betul. Karena lu tahu tingkat kesulitan mencetak ikan ini susah, lu akan kasih skor ikan ini gitu. Action. Dan dulu pertama kali tuh waktu Ferry pertama kali datang ke rumah gue buat nyortirin ikan gue yang layak untuk menurut dia potensial untuk masuk kom, gue tuh sempat banyak banget diajarin sama Ferry. Tapi sebenarnya yang dari 30 menit dia ngomong ngejelasin gue tentang ikan, ngajarin gue sebenarnya cuma 5 menit yang masuk ke otak gue. Nggak tahu gue yang kelewat bego apa dia yang kelewat rumit. Sebenarnya mau gue tanyain gini loh Fer, lu tuh kalau ngajarin bisa gak sih maksudnya pakai bahasa-bahasa tuh yang kayak mudah dimengerti gitu, jangan pakai bahasa-bahasa ikan yang orang awam tuh keder gitu, jadi mikir, bingung gitu, akhirnya NBN salah persepsi gitu. Ya. Sebenarnya gue mau simpel itu sih. Karena menurut pendapat gue, orang harusnya semakin dia expert, sesuatu yang dia ungkapkan sekompleks apapun itu harus jadi sederhana. Serumit apapun itu harus jadi sederhana gitu. Nah itu sebenarnya yang tujuan gue. Cuman ya karena mungkin gue belum ada di level expert itu, jadi gue kadang ada kata-kata yang agak susah gitu untuk dijelaskan dengan kata-kata yang lebih manusiawi ya. Yang lebih enak didengar, yang lebih bukan enak didengar sih, maksudnya lebih mudah dimengerti. Gitu. Karena mungkin itu background ya, dari background gue yang boleh lah belajar. Gue sakit kepala kalau ngomong sama lu. Boleh lah kalian belajar. Iya. Bener. Jadi kayak lo, bener. Lo dulu gua awal ngomong sama lu bener. Sekarang tapi kan kalau habis itu lu tanya lagi kan boleh dong gua. Iya, sekarang aja kadang kalau gua nanya-nanya sama lu, apaan tuh? Iya. Apaan tuh, Fer? Apaan tuh? Gitu kan sering jadi kadang-kadang ada kata-kata yang susah nyari padanan katanya gitu. Susah nyari sinonimnya. Jadi susah karena kadang kita kalau misalnya ngobrol bukannya pengen bule-bulean ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Inggris yang susah juga diterjemahkan. Paham. Terus sekarang kan keadaannya ikan cupang ini kan lagi hype banget nih, lagi happening banget pokoknya. Gimana sih pandangan lu sebagai pemain yang lama banget gitu? Gue sih nggak lama banget ya, gue bilang gue baru 5 tahun. Ya kalau dibandingin sama ya, gue sih. Cuman kalau gue sih selalu punya concern apa yang ada saat ini tuh menyenangkan. Market tuh enak banget sebenarnya jualan ikan. Cuma memang tetap kita harus aware gitu, karena kita nggak mau kondisi saat ini tuh kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Makanya top kondisi yang saat ini, market yang lagi bagus, hobi yang lagi rame, sebisa mungkin kita harus maintain gitu. Dan nggak semua orang menurut gua punya kemampuan untuk maintain itu gitu. Maka itu jadi salah satu yang gua rasa jadi tanggung jawab gua juga buat membuat semacam event-event yang bisa mendukung itu. Jadi memfasilitasi teman-teman yang baru untuk belajar sebenarnya gitu. Jadi kadang kayak bikin show bukan masalah menang kalahnya, tapi gimana belajar dari Betul. Tapi menurut lo keadaan ikan cupang yang kayak gini tuh bakal lama apa enggak? Yang hype seperti ini? Menurut gua kayak bakal lama atau enggaknya atau berapa lamanya itu totally tergantung dari cara kita memaintain itu. Jadi di dunia percupangan ini khususnya di Indonesia, saya hormat, saya respect sama ada beberapa tokoh yang menurut saya kita berjuang bareng sama beberapa nama itu memang dari saat IBC di Indonesia masih sepi gitu. Dan tokoh-tokoh ini persisten ya, persisten itu konstan, stabil, mereka stabil. Terus ada konsisten, dari susah sampai sekarang seneng mereka tetap ada, dan saat seneng orang-orang ini bukannya sekedar menikmati aja omsetnya, tapi mereka juga berpikir keras tentang caranya membuat kondisi ini itu awet gitu. Kita berusaha tahan maintain selama mungkin dengan membuat event-event yang tadi tempat belajar, sehingga ketika orang baru belajar mereka tahu next mau ngapain. Karena hobi ini masalah bosen, bener nggak? Penyakitnya bosen. Betul. Orang hobi kalau udah nggak jelas arahnya pasti bosen jatuhnya. Betul. Maka gimana caranya membuat si cupang ini kemasannya menarik, sarana belajarnya ready, media platformnya banyak, bener nggak? Kayak yang lakuin dengan Instagram, YouTube dan sebagainya.
sehingga jangkauan kita besar gitu loh, dengan adanya tindakan nyata gua untuk join ke beberapa organizer, gua membantu mereka memberikan konsep. Kemudian ada juga gua buat semacam Beta Bible itu kan gua buat untuk mengubah stigma masyarakat itu. Jadi ada gerakan yang memang real gitu, kemudian edukatif gitu, dengan platform yang baru kan gitu, tanpa tujuan tanpa dagang sebenarnya gitu. Si Beta Bible itu nggak dagang ikan nggak apa, tapi mereka concern untuk membuat itu. Dan mungkin kedepannya kan kita pernah ngobrol soal buku ya. Nah kalau nanti si kumpulan tulisan-tulisan pendek yang ada di Beta Bible itu disukai orang dan feedbacknya bagus, mungkin nggak menutup kemungkinan suatu hari kita buat bukunya karena banyak ya penting kan gitu loh. Penting banget karena jujur gue regular itu pertanyaan dari netizen tuh itu lagi. Iya, itu lagi. Dan sebenarnya gue ada beli beberapa buku tentang ikan, semua gue udah beli. Tapi memang belum ada yang ngebahas banget untuk yang benar-benar basicnya itu justru. Basic, ya. Nah kalau yang dibahas itu justru malah yang udah atas fair. Oh advance ya. Justru yang benar-benar basicnya itu kayak cuman kayak burayak sehari sampai itu makan apa sih kayak gitu itu belum ada. Makanya itu yang kita mau kembangin tuh dari basic ke advance sebenarnya. Tapi dengan tadi yang lu bilang kata-kata yang lebih simple gitu kan. Itu yang sulit sebenarnya untuk memudahkan sesuatu yang sebenarnya orang lebih rumit. Bisa nangkap. Dan itu butuh waktu kan untuk nulis. Gak gampang kayak gitu. Kemudian butuh kita juga ngumpulin visual yang bagus, ngumpulin gambar-gambar yang bagus karena ada orang yang memang malas baca, tapi ketika dia tertarik sama gambar dia akan lebih cepat nantinya. Kemudian kayak diagram, skema itu ikan-ikan, anak tuh harusnya panjangnya gimana sih? Dasi ventral tuh harusnya gimana proporsinya dibandingkan ikan. Itu kan akan enak kalau ada gambarnya ya. Makanya itu nanti goal kedepannya kita itu nanti sekalian sama buku mana nih Cici Prisil cita-citanya ditagih ya kan katanya mau ngajak Moms Beta bikin buku kan buat nyubi-nyubi. Oke guys, sekian dulu hari ini bersama Ferry Luhur. Jangan lupa ya tanggal berapa untuk Kom? 11 sampai 13 September 11 sampai 13 di Antos Baraya di Bandung. Dan jangan lupa di follow IG-nya Ferry Luhur di Instagram, jangan lupa di follow ya guys. Thank you semuanya, thank you Ferry buat hari ini. Bye bye semuanya, dah.